Halo adik-adik, kita lanjutkan pembahasan soal tryout IPA yang pertama ya. Setelah sebelumnya sampai 20 soal, pastikan adik-adik masih menyiapkan buku catatan dan pulpennya. Dan Kak Ori harap adik-adik masih fokus untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan dengan baik ya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-21. Jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jawabannya adalah A, air dan angin ya. Sedangkan emas, minyak, dan batu bara itu tidak bisa diperbarui. Kemudian soal 22. Hewan cicak melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya jika dia melihat musuh ya. Jadi dia memutuskan ekornya. Jawabannya adalah A. Sedangkan menampung cadangan air dilakukan oleh unta, mengeluarkan tinta dilakukan oleh cumi-cumi, dan mengubah warna kulit dilakukan oleh bunglon. Soal nomor 23, kutub magnet yang sama jika saling bertemu maka dia akan tolak menolak ya. Jika kutub selatan ketemu kutub selatan pada magnet dia akan tolak menolak, tidak menempel. Jadi jawabannya adalah C. Soal 24, salah satu upaya menjaga kelestarian hewan langka yaitu melaporkan tindakan jual beli hewan langka karena itu terlarang ya, melakukan jual beli hewan langka itu terlarang. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal 25, kelainan tulang yang menyebabkan tulang melengkung seperti huruf C disebut skoliosis ya. Jadi kalau C tulang belakangnya berbentuk huruf C itu kita sebutnya skoliosis. Jika terlalu merunduk itu kita sebutnya kifosis, dan jika bagian bawah dada terlalu maju disebutnya lordosis. Sedangkan kalau metamorfosis bukan bagian dari kelainan tulang ya. Soal 26. Simbiosis antara kupu-kupu dan bunga adalah mutualisme ya. Jawabannya adalah A, saling menguntungkan. Apa keuntungannya? Bunga dapat terbantu proses untuk penyerbukannya dan kupu-kupu terbantu atau mendapat untung karena mendapatkan sari bunga. Soal nomor 27, ketika Reni menyalakan kompor, kemudian memasak mie, ia kemudian mengaduk mie menggunakan garpu dan dia merasakan panas pada garpu yang dipegangnya. Artinya, terjadi proses perpindahan panas secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah ya. Jadi ada panas yang ikut berpindah dari air yang panas ketika masak mie itu panasnya berpindah ke garpu. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 28. Ayah melempar bola basket ke atas, kemudian bola tersebut jatuh ke bawah, kembali ke tanah, ke bawah. Hal demikian karena adanya gaya gravitasi ya. Jadi setiap benda yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Jawabannya ya B. Kemudian soal 29. Gelombang suara masuk melalui telinga bagian luar ya. Suara akan masuk ke telinga melalui bagian yang luar dahulu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 30.
Zat yang ada di dalam teh manis yaitu, ya kita bisa pernah coba membuat es teh manis. Teh manis dia ada gula, ada teh, dan ada air. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal 31. Berikut merupakan sifat cahaya kecuali yang D. Ya, cahaya tidak dapat menembus dinding ya. Kalau menembus benda bening bisa ya. Jadi misalnya kali ada ikan di dalam toples yang bening, nah itu tetap bisa terlihat karena cahaya bisa menembus benda atau toples bening tersebut. Soal 32. Planet yang memiliki cincin yang mengitarinya adalah Saturnus. Jawabannya D ya, Saturnus nih kita bisa lihat dia memiliki cincin di sekelilingnya. Soal nomor 33, salah satu akibat revolusi bumi yaitu terjadinya perbedaan musim ya, yaitu jawabannya yang A. Kalau terjadinya siang dan malam itu akibat rotasi. Perbedaannya waktu juga akibat rotasi bumi. Soal 34, gerhana yang terjadi ketika bayangan bulat tidak cukup menutup sinar matahari, yaitu gerhana matahari cincin yang B ya. Ini adalah gambar dari gerhana matahari cincin. Jadi bulan sudah menutup matahari tapi ternyata tidak cukup menutup ya. Jadi dia bayangan mataharinya berbentuk cincin. Selanjutnya, soal nomor 35, cara untuk menghemat energi listrik adalah yang C, mematikan saat tidak digunakan. Ya, sedangkan cara yang A, B, dan D itu adalah contoh boros listrik atau membuang-buang listrik. Nah, demikian penjelasan untuk pilihan ganda. Kita ke soal-soal isian. Pastikan adik-adik masih memperhatikan dan mendengarkan penjelasannya. Soal yang pertama, bagaimana gerhana matahari itu terjadi? Ya, seperti yang di soal pilihan ganda sebelumnya ya. Jadi bagaimana ya urutannya? Nah, urutannya adik-adik boleh menjawab urutannya ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar atau matahari, bulan, dan bumi sejajar. Begitu urutannya ya. Jadi pastikan bulannya disebut kedua. Ya, di urutan kedua. Lalu soal yang nomor 2, jelaskan cara unta, cicak, dan beruang kutub beradaptasi. Ya, kalau unta dia punya punuk untuk menyimpan cadangan air. Kalau cicak dia akan memutus ekor jika ada musuh. Dan beruang kutub memiliki kulit yang tebal karena dia tinggal di daerah yang dingin. Kemudian amatilah gambar berikut. Gaya apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2? Pada gambar motor dan aspal terjadi gaya gesek antara ban motor dan aspalnya ya. Kemudian pada permainan bola basket terjadi gaya gravitasi karena ketika kita melempar bola ke keranjang dia akan jatuh ke tanah. Soal nomor 4, jelaskan proses-proses alam yang terjadi pada gambar di bawah ini ya, proses siklus air. Dari mana air? Ya, air dari laut naik ke
atas ya. Naik ke atas dia akan membentuk awan. Ketika awannya uap-uap air di awannya sudah menumpuk, sudah menjadi gelap atau mendung, dia akan turun kembali menjadi hujan. Hujan turun ke daratan. Nah, dari darat atau langsung ke laut turunnya. Kemudian kalau yang turunnya di daratan, dia akan diserap oleh tanah atau mengisi sungai. Kemudian dari tanah atau sungai tersebut akan kembali ke laut. Nah, terjadi perputaran seperti itu terus ya. Itu untuk jawaban soal nomor 4. Dan soal terakhir, tuliskanlah 2 contoh energi alternatif. Contohnya adalah energi angin dan energi matahari ya. Kalau matahari untuk panel, kemudian kalau energi angin contohnya seperti yang di negeri Belanda ya, menggunakan energi angin untuk memutar kincir. Nah, demikian penjelasan tryout untuk IPA yang pertama. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.